Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita untuk membahas isu terkini Indonesia hari ini. Ya, kita dikejutkan dengan berita tentang korupsi terkait oplosan BBM ya, yang merugikan negara 197 triliun. Dan para pelakunya adalah bahkan para elit-elit dari perusahaan tersebut ya, para direksinya yang ditangkap oleh Kejaksaan Agung. Ya, dari fenomena ini yang perlu kita ingatkan ya, bahwa sampai hari ini korupsi yang diberantas itu masih sifatnya festivalisasi. Apa yang kita maksudkan dengan festivalisasi? Ya, pemberantasan korupsi itu menangkap orang, ada yang dijadikan terdakwa bahkan terpidana, tetapi dampaknya terhadap kehidupan nyata itu tidak berbeda, menunjukkan bahwa korupsi itu hanya sekedar festivalisasi untuk menyenangkan hati masyarakat, tapi substansinya bahwa korupsi itu kemudian meningkatkan berantas korupsi itu berimplikasi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat itu tidak hadir. Kita ambil contoh begini. Sampai hari ini, sejak Presiden SBY sampai Presiden Jokowi sudah cukup ya, ada beberapa kasus terpidana korupsi yang berkenaan dengan mafia daging misalnya, kita ambil contoh ya. Nah, kalau korupsi itu benar-benar artinya memberantas mafia daging itu, harga daging sapi itu akan turun dan masyarakat akan menikmati tidak lagi kesulitan untuk mengakses daging. Tapi sampai hari ini harga daging sapi itu kan terus naik dan terus naik. Padahal logikanya kalau mafianya sudah ditangkap ya, benar-benar mafianya yang bermain itu yang ditangkap ya kan, artinya harga itu akan turun, harga daging sapi itu akan turun drastis. Mengapa kita katakan demikian? Karena mafia itu kan bermainnya, saya ilustrasikan seperti ini. Pemerintah menerapkan kuota daging sapi untuk diimpor. Nah, untuk mendapatkan jatah impor tersebut, pelaku bisnis ini ada yang melakukan untuk mendapatkan privilege, mendapatkan monopoli, mendapatkan dominansi dari kuota itu, kemudian memberikan suap atau sogok kepada pengambil kebijakan agar mereka yang mendapatkan kuota tersebut. Nah, dengan memberikan suap mereka mendapatkan kuota itu dijual, kuota itu dapat impornya masuk ke Indonesia, dijual ke masyarakat. Nah, beban biaya dari mengeluarkan suap tadi dibebankan ke masyarakat, makanya harga dagingnya naik. Harga daging naik walaupun impornya besar ya, dan walaupun dibandingkan harga daging di luar negeri murah. Harusnya harga daging yang murah masuk ke Indonesia itu menekan harga, menurunkan harga. Tapi kemudian terjadi adalah tetap menaikkan harga, melambungkan harga. Itu menunjukkan mafianya tetap ada, tetap eksis. Jadi yang ditangkap dari kasus-kasus korupsi mafia daging sapi itu adalah pertama, bisa jadi bukan pelaku utama, bukan biang kerok. Karena walaupun sudah ada yang ditangkap, sudah ada yang dipidana, kenyataannya harga dagingnya tidak bisa dikendalikan. Yang kedua, bisa juga karena itu tadi berganti, mafia satu diganti oleh mafia lain. Nah artinya kalau pemberantasan korupsinya itu benar-benar substansial, bukan seremonial atau bukan festivalisasi, maka itu dampaknya itu terasa ke masyarakat. Sebagai contoh tadi, dampak pemberantasan korupsi mafia daging sapi yang akan dirasakan oleh publik dengan harga daging sapi yang menjadi murah.
mudah diakses. Begitu juga di sektor, kalau kita berbicara di skala besar, korupsi itu kan menyebabkan penerimaan negara menjadi berkurang karena dibabat, diambil oleh para koruptor. Contohnya penerimaan negara berasal dari tambang. Kita lihat kemarin sampai 300 triliunan untuk kasus korupsi timah. Sekarang kita berhadapan dengan 197 triliunan korupsi yang berkaitan dengan bahan bakar minyak, bensin, dan variannya. Nah, itu artinya kalau korupsi itu bisa dibabat, ya, benar-benar substansial, itu penerimaan negara akan tinggi dan dampaknya ya tidak akan membebani masyarakat. Tidak perlu pemerintah melakukan pemangkasan anggaran, melakukan efisiensi, karena penerimaan negaranya meningkat, ya, kemudian pengeluarannya, belanja negaranya menjadi tepat sasaran, sehingga ya masyarakatnya menjadi lebih sejahtera. Itu artinya pemberantasan korupsinya adalah yang dilakukan secara substansial, bukan secara seremonial atau festivalisasi. Nah, kita mengharapkan Presiden Prabowo ini melakukan pemberantasan korupsi dengan cara yang tadi, yang substansial, tidak dengan cara festivalisasi. Nah, itu akan tampak ke depan, misalnya ya akan terasa langsung bahwa kesejahteraan masyarakat akan meningkat kalau benar-benar korupsi ini diberantas dengan cara yang substansial tadi, tidak dengan cara memberantas mafia A kemudian diganti dengan mafia B, ya. Rakyat sudah diberi euforia positif dengan pemberantasan mafia A, tapi yang masuk menggantikannya ada mafia yang lain, sehingga kesejahteraan itu tidak berubah. Jadi pemberantasan korupsi yang sedemikian itu yang saya katakan tadi, pemberantasan korupsi yang bersifat festivalisasi, dan itu tidak bermanfaat bagi rakyat. Jadi kita akan lihat ke depan apakah benar-benar pemberantasan korupsi yang akan dilakukan oleh Presiden Prabowo itu bersifat substansial, artinya memberantas korupsi itu nanti akan tampak parameternya pada kesejahteraan rakyat, ya, masyarakat lebih sejahtera, lebih mudah mengakses kebutuhan dasarnya, pendidikan, ya, pangan, kesehatan, ya, dan kebutuhan dasar lainnya. Itu yang menjadi parameter penting dari pemberantasan korupsi, bukan hanya sekedar menangkap pelaku-pelaku, ya, menghukum kemudian mempidana mereka, tapi kemudian perilaku korupsi itu tetap dilakukan oleh pelaku-pelaku yang lain. Jadi mengganti mafia A menjadi mafia B. Begitu saja teman-teman yang ingin saya sampaikan. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.